Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Madina. Aku mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651060. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang kalkulasi biaya standar. Sebelum masuk ke topik pembahasan, aku mau jelasin dulu sedikit tentang apa sih biaya standar itu. Biaya standar adalah metode perhitungan biaya yang diharapkan dalam akuntansi. Biaya standar dapat membantu manajer dalam merencanakan anggaran yang lebih akurat dan menghasilkan bisnis yang lebih menguntungkan dan efisien di penghujung hari. Biaya standar terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Walaupun proses tersebut memberikan informasi yang signifikan atas pengendalian, namun sebenarnya pengendalian dapat ditingkatkan dengan pengembangan standar untuk jumlah unit sebagaimana jumlah total. Sebenarnya, dasar dari standar unit telah ada dalam kerangka anggaran fleksibel, agar anggaran fleksibel dapat berjalan dengan baik. Namun, biaya variabel yang dianggarkan per unit masukan dari setiap unit keluaran harus diketahui untuk setiap item dalam anggaran. Biaya masukan variabel yang dianggarkan per unit keluaran merupakan standar unit. Standar unit adalah dasar atau pondasi dari pembuatan anggaran fleksibel. Jenis standar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah standar ideal atau ideal standar, yaitu menginginkan efisiensi maksimum dan hanya bisa dicapai bila semua berjalan lancar. Kemudian yang kedua adalah biaya standar yang dapat dicapai atau currently attainable standard, merupakan standar yang dapat dicapai dalam kondisi operasi efisien. Untuk menentukan biaya standar unit untuk suatu input tertentu, 2 keputusan harus dibuat. Yang pertama adalah keputusan jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output atau keputusan kuantitas yang menghasilkan standar kuantitas. Dan yang kedua adalah jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan atau keputusan harga yang menghasilkan standar harga. Perhitungan untuk unit standar yaitu adalah standar kuantitas dikali standar harga. Selanjutnya kita masuk ke standar harga. Standar harga adalah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan juga akuntansi. Operasional menentukan kualitas input yang dibutuhkan, personalia dan pembelian memiliki tanggung jawab memperoleh pasar kualitas input sebagaimana diminta dengan harga terendah, tekanan pasar, kelompok dagang, dan tekanan eksternal lainnya. Membatasi ragam pilihan standar harga dalam pembuatan harga standar. Kemudian, pembelian harus mempertimbangkan diskon, biaya pengiriman, dan kualitas. Personalia harus mempertimbangkan pembayaran pajak pendapatan, fasilitas tambahan, dan juga kualifikasi. Sedangkan akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan mempersiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Selanjutnya adalah tentang 2 alasan mengapa biaya standar diterapkan. Untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta perbaikan pengukuran kinerja, standar unit adalah syarat fundamental bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendaliannya baik. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dan menghasilkan adanya variansi. Kemudian alasan yang kedua adalah kalkulasi biaya produk. Dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga harga pokok produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Biaya standar juga bisa digunakan pada perusahaan jasa, meskipun biaya standar lebih umum digunakan pada perusahaan manufaktur. Kemudian anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang seharusnya telah muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diperbolehkan untuk output aktual dengan standar per unit. Maka perhitungan dari masukan yang direncanakan atau dianggarkan adalah SP kali SQ. Kemudian biaya masukan aktual adalah AP dikali AQ. Dengan keterangan, SP adalah standar price per unit suatu input, SQ adalah kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual, AP adalah actual price per unit input, sedangkan EQ adalah actual quantity input aktual yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi variansi harga dan juga efisiensi. Variansi anggaran total merupakan selisih antara biaya aktual masukan dengan biaya yang direncanakan.
Dalam sistem biaya standar, total variansi dibagi menjadi dua, yaitu varians harga dan juga varians penggunaan. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Analisis variansi bahan baku terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pendekatan kolom dan juga pendekatan rumus. Pendekatan rumus terbagi lagi menjadi dua, yaitu varians harga bahan baku dan juga varians penggunaan bahan baku. Penjelasan tentang variansi harga bahan baku adalah atau yang disingkat dengan Material Price Variance atau MPV adalah mengukur perbedaan antara beberapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan juga berapa yang secara aktual dibayar. Rumusnya adalah MPV sama dengan AP dikali AQ dikurang SP dikali AQ atau MPV sama dengan AP dikurang SP dikali dengan AQ. Waktu perhitungan variansi harga bahan baku dapat dihitung pada 1-2 poin ini. Yang pertama adalah ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi, dan yang kedua adalah ketika mereka dibeli. Hal ini adalah yang paling disukai. Sebagai contoh, kita ambil data dari Crunchy Chips membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning selama seminggu pertama, Maret. Jadi, AP adalah 780.000 ons dan juga SP adalah 0,0060 berdasarkan kartu biaya standar. Dengan menggunakan informasi ini, maka variansi harga bahan baku dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah MPV dalam kurung AP dikurang SP dikali AQ. Maka hasil yang didapat adalah $702 dan presentasinya rumusnya adalah SP dikali AQ sama dengan $702 dibagi dengan $4.680.000, maka presentasi yang dihasilkan adalah 15%. Variansi yang kedua adalah variansi penggunaan bahan baku atau Material Usage Variance atau yang disingkat dengan MUV. Pengukuran perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Rumusnya adalah EQ dikurang dengan SQ dikali dengan SP. Lalu kita masuk ke dalam analisis variansi tenaga kerja langsung. Ia terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah pendekatan kolom dan juga pendekatan rumus. Pendekatan rumus terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah variansi tarif tenaga kerja dan juga yang kedua adalah variansi efisiensi tenaga kerja. Analisis variansi tenaga kerja langsung. Variansi tarif tenaga kerja atau Labor Rate Variance yang disingkat dengan LRV, yaitu menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Rumusnya adalah RRV dalam kurung AR dikali AH dikurang SR dikali AH atau LRV dalam kurung AR dikurang SR dikali dengan AH, di mana keterangannya adalah AR adalah tarif upah aktual per jam, SR adalah tarif upah standar per jam, dan yang terakhir AH adalah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Sebagai contoh, kita mengambil data dari perusahaan Crunchy Chips. Aktivitas tenaga kerja langsung pada para pengawas Crunchy Chips akan digunakan untuk mengilustrasikan perhitungan seluruh tarif tenaga kerja. Diketahui bahwa 360 jam digunakan untuk pengawasan selama minggu pertama bulan Maret. Upah aktual per jam yang dibayarkan untuk pengawasan adalah sebesar $7,35. Dalam tampilan kartu biaya standar, tarif upah standar adalah $7, sehingga AH adalah 360, AR adalah $7,35 dan SR adalah $7. Maka penyelesaiannya adalah LRV dalam kurung AR dikurang SR dikali dengan AH sama dengan hasil yang didapat adalah $125, sedangkan presentasinya adalah sebesar 5%. Variansi efisiensi tenaga kerja atau Labor Efficiency Variance yang disingkat dengan LEV, yaitu perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual dengan tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Rumusnya adalah LEV sama dengan AH dikali SR dikurang dalam kurung SH dikali SR atau LEV sama dengan
AH dikurang SH dikali SR, di mana keterangannya adalah AH adalah jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH adalah jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR adalah tarif upah standar per jam. Sebagai contoh adalah Crunchy Chips menggunakan 360 jam tenaga kerja langsung untuk pengawasan saat memproduksi 48.500 bungkus kemasan keripik jagung. Dari kartu biaya standar, tarifnya adalah sebesar 0,007 jam per bungkus keripik dengan biaya $7 per jam. Jam standar yang diperbolehkan untuk pengawasan adalah 339,5, jadi AH adalah 360, SH adalah 339,5 dan SR adalah $7. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. LEV sama dengan AH dikurang SH dan dikali dengan SR. Maka hasil yang didapat adalah $143,50 dan persentasenya adalah sebesar 6%. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah varians biaya overhead. Analisis overhead variable. Untuk mengilustrasikan variansi overhead variable, kita akan memeriksa aktivitas selama 1 minggu dari Crunchy Chips untuk minggu pertama bulan Maret. Berikut ini dikumpulkan data-datanya, yaitu tarif overhead variable standar sebesar $3,85 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian tarif overhead variable aktual adalah sebesar $1.600, jam kerja aktual adalah 400 jam, jumlah kemasan keripik untuk diproduksi adalah 48.500, jumlah jam yang diperbolehkan untuk produksi adalah 378,30 jam, dan overhead variabel yang dibebankan adalah sebesar $1.456. Maka pengeluaran overhead variabel mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif aktual overhead variable atau actual variable overhead rate yang disingkat dengan A4 dan tarif standar overhead variable atau standar variable overhead rate atau yang disingkat dengan S4. Tarif aktual overhead variable adalah overhead variable aktual dibagi dengan jam aktual. Maka rumusnya adalah variansi pengeluaran overhead pabrik sama dengan A4 dikali dengan AH dikurang dengan S4 dikali AH atau A4 dikurang S4 dikali dengan AH. Jawaban contoh yang tadi adalah variansi pengeluaran overhead variabel sama dengan A4 dikurang S4 dikali AH, maka didapatkan hasil sebesar 60. Variansi efisiensi overhead variabel mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisien atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah variabel efisiensi overhead variabel sama dengan dalam kurung AH dikurang SH tutup kurung dikali dengan S4. Jawaban contoh yang tadi adalah sama dengan AH dikurang SH dikali S4 adalah sebesar 83,5 atau dibulatkan menjadi $84. Kemudian kita sekali lagi akan menggunakan contoh data dari Crunchy Chips untuk mengilustrasikan perhitungan variansi overhead tetap. Data tahunan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Hal yang dianggarkan atau direncanakan, overhead tetap yang dianggarkan adalah sebesar $749.970, aktivitas praktis sebesar 23.400 jam tenaga kerja langsung, tarif standar overhead tetap sebesar $32,05. Kemudian hasil aktualnya adalah 2.750.000 bungkus keripik. Lalu biaya overhead tetapnya adalah sebesar $749.000. Jam standar yang diperbolehkan untuk produksi adalah sebesar 21.450 jam. Maka variansi pengeluaran overhead tetap mengukur perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Jawaban contoh yang tadi rumusnya adalah variansi pengeluaran overhead tetap sama dengan overhead tetap aktual dikurang dengan overhead tetap yang dianggarkan. Maka hasil yang didapatkan adalah sebesar $970.
Lalu, variansi volume overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Variansi volume pengaruh perbedaan output aktual dari output yang digunakan di awal tahun. Untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap, rumusnya adalah variansi overhead volume sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurang dengan overhead tetap yang dibebankan. Lalu untuk rumus variansi volume overhead tetap adalah sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangkan dengan overhead tetap yang dibebankan. Setelah memaparkan sebuah penjelasan dari kalkulasi biaya standar, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu adalah kalkulasi biaya standar adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja finansial mereka. Dalam kalkulasi biaya standar, perusahaan menentukan biaya-biaya yang seharusnya terjadi dalam produksi suatu barang atau jasa berdasarkan standar tertentu, dan kemudian membandingkannya dengan biaya aktual yang terjadi selama produksi. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan singkat tentang kalkulasi biaya standar, yaitu yang pertama adalah perencanaan biaya. Kalkulasi biaya standar membantu perusahaan merencanakan biaya produksi dengan menetapkan standar biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Ini membantu perusahaan untuk memiliki perkiraan biaya yang jelas sebelum memulai produksi. Kesimpulan yang kedua adalah pengendalian biaya. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, perusahaan dapat mengidentifikasi perbedaan atau deviasi. Deviasi positif menunjukkan efisiensi, sementara deviasi negatif dapat mengindikasikan masalah dalam pengelolaan biaya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Kalkulasi biaya standar digunakan untuk mengevaluasi kinerja departemen, tim, atau individu dalam mencapai target biaya. Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan insentif atau penilaian kinerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga salah kata ketika menjelaskan. Saya Madina, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.